Kepulan asap hingga kini masih terlihat. Petugas gabungan dari Damkar, TNI, dan BPBD Semarang masih melakukan pendinginan agar api tidak kembali muncul. Kebakaran di TPA Jatibarang terjadi sejak Senin siang kemarin. Kebakaran berawal dari kepulan asap area atas bekas TPA yang kemudian merembet hingga ke area bawah. Dari total luas 46 hektar, lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 5 hektar. Untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Jawa Tengah Gali Saputra. Gali, bagaimana kondisi terkini di TPA Jatibarang? Ya, selamat siang Eva dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa tempat pembuangan akhir atau TPA Jatibarang telah terjadi kebakaran pada Senin siang kemarin. Dan hingga saat ini sejauh pantauan kami tampak asap masih terlihat mengepul di tempat ini. Dan seperti yang ada di sebelah kiri saya saat ini, tampak para petugas masih berjibaku untuk menjangkau titik-titik api agar segera padam. Dan tidak hanya petugas dari Damkar Kota Semarang, bahkan ada juga petugas gabungan dari TNI, kemudian dari BPBD Semarang yang saat ini sudah mendirikan posko darurat, kemudian ada tenda darurat dan dapur umum agar bisa memberikan langkah antisipasi atau langkah siaga di tempat pembuangan akhir di Jatibarang ini. Dan berdasarkan informasi yang kami terima kemarin, memang kebakaran ini terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dan berawal dari kepulan asap yang berada di area atas atau bekas TPA, kemudian menjalar hingga ke area bawah atau yang berada di hadapan kami saat ini. Dan memang ada 2 zona yang terbakar, yakni TPA yang sudah ditutup atau di bagian atas, kemudian di bagian bawah ini adalah bekas atau pabrik pembuatan pupuk yang saat ini sudah tutup, namun karena api menjalar ke tempat ini kemudian terjadilah kebakaran di tempat ini. Dan total TPA ini terdiri dari lahan seluas 46 hektar, namun untuk yang terbakar ini mencapai sekitar 5 hektar. Dan sebagai upaya tindak lanjut kemarin dari PJ Gubernur Jawa Tengah sudah melakukan tinjauan ke tempat ini, juga memerintahkan lokalisasi agar kobaran tidak meluas. Dan sejauh ini ada 16 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan baik dari Kota Semarang, kemudian dari Kabupaten Semarang, dan selain itu juga ada bantuan dari Damkar dari Kota Kendal. Dan kemarin PJ Gubernur juga memerintahkan untuk melokalisasi para pemulung termasuk hewan ternak yang ada di sekitar tempat ini agar tidak terdampak kebakaran ini. Dan sementara untuk Wali Kota Semarang, Hefe Arita Gunariyati Rahayu kemarin juga meninjau tempat ini dan mengatakan dugaan sementara ini kebakaran disebabkan oleh rumput kering yang kemudian terjadi gesekan sehingga terjadi kebakaran dan meluas ke tempat ini. Dan hingga saat ini upaya pendinginan pun masih terus dilakukan dan tampak para petugas dari Damkar Kota Semarang yang terus melakukan pemadaman atau pendinginan sehingga nanti tidak terjadi kobaran api yang lebih luas atau lebar. Kembali ke studio, Eva. Gali, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para petugas? Ya, memang untuk saat ini Eva, upaya pemadaman atau pendinginan masih terus dilakukan, namun begitu ada sejumlah kendala yang ditemui, seperti salah satunya adalah lokasi yang dijangkau ini memang cukup jauh, dan maka dari itu para petugas ini harus mencari atau menyusuri jalur-jalur yang bisa dilalui agar bisa menjangkau titik api. Dan selain itu untuk saat ini kondisi di Kota Semarang sendiri juga cukup panas, bahkan cukup terik, sehingga dikhawatirkan ada percikan-percikan api sehingga nanti bisa menimbulkan titik-titik api lain. Dan selain itu juga dari para petugas ini cukup kesulitan karena kebakaran tidak hanya melanda permukaan tanah saja, namun juga bagian dalam tanah, sehingga perlu dilakukan penembakan air ke bagian dalam tanah sehingga proses atau pendinginan ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan titik-titik api lainnya. Kembali ke studio, Eva. Hari keempat pasca terbakarnya TPA Putri Cempo, Surakarta, Jawa Tengah masih menyisakan asap di beberapa titik. Petugas Damkar gabungan dari berbagai wilayah masih melakukan upaya pemadaman. Meski demikian, petugas masih kesulitan dalam menjangkau lokasi. Hal ini membuat sejumlah titik asap belum bisa sepenuhnya dipadamkan. Dampak asap pun masih dirasakan warga di sekitar wilayah TPA Putri Cempo. Harus saling melihat bawah gimana, tengah gimana, atas gimana. Jangan sampai yang atas menyebabkan yang bawah ketumpuan. Jangan juga yang bawah nyemprotnya terlalu keras
sehingga pijakan yang di atas bisa lawan longsor. Sulit. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.